Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi syahidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabi ummi amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di forum yang insya Allah dirahmati Allah, yaitu Forum Tholabul Ilmu Pimpinan Cabang Aisyah Kedung Gandang. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya memakan makanan dan minuman yang halal bagi keabsahan ibadah kita dan keabsahan doa-doa kita agar segera diijabah. Di bulan Ramadan yang dirahmati ini, yang penuh berkah ini, tentunya kita sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran kita untuk bertaqarrub ilahi dan menghidupkan syiar-syiar Islam. Akan tetapi kita jangan lupa untuk menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Sungguh sangat disayangkan sekali ketika kita sudah berpuasa seharian, menahan lapar dan haus, tetapi kita memasukkan makanan haram ke dalam tubuh kita, maka sesungguhnya sia-sialah puasa kita. Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Ya, sungguh sangat sangat ironis sekali bahwa ternyata kita itu mungkin kita ini sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk beribadah, tetapi ketika kita tidak bisa menjaga makanan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka amalan kita tidak diterima. Oleh baik itu, maka ibu-ibu salihah perlu kita ketahui apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Jadi sesungguhnya makanan dan minum memang merupakan kebutuhan fisik manusia agar dapat hidup secara wajar dan sehat dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifun, innallaha la yuhibbul musyrifin." Maka makanlah kamu semua makanan dan minum, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Akan tetapi selain tidak berlebihan, maka makanan dan minuman itu haruslah halal, sebagaimana perintah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi, ibu-ibu solihah, sebetulnya makanan halal itu adalah makanan yang tidak diharamkan dalam nas-nas Quran, yang tidak dilarang oleh agama dalam memakannya. Maka sebetulnya ada 3 golongan makanan yang diharamkan, yaitu pertama, haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah seperti dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, haram karena zatnya, misalnya karena hasil usaha dan kerja yang haram, maka itu bukan karena zatnya, tetapi karena cara memperolehnya. Hasil curian, korupsi, dan penipuan itu adalah haram karena cara memperolehnya, bukan karena zatnya. Yang ketiga adalah makanan yang pada zatnya halal, tetapi membahayakan jiwa raga manusia, seperti makan makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Misalnya, bahan pengawet yang bukan untuk makanan, contohnya adalah formalin. Nah, tentunya selain halal memang ada kaidah tadi ya di surat Al-Baqarah tadi, bahwa ada kata thayyib. Maka apa itu thayyib? Thayyib adalah makanan yang baik, yaitu makanan yang telah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tentunya cocok bagi orang tersebut. Karena walaupun itu halal, tetapi makanan itu dapat membahayakan jiwa atau raganya, berdasarkan nasihat para ahli dokter, maka makanan tidak thayyib. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran disebutkan secara berdampingan halal dan thayyib.
Jadi makanan thayyib itu adalah makanan yang baik untuk kesehatan kita dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan secara ilmu kedokteran. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang ibu tentunya harus bisa mempersiapkan makanan yang halal dan haram. Dan tentunya yang harus kita hindari adalah mencari makanan yang penting murah. Nah, ini harus kita hindari ya, karena kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam Islam dan kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Terutama yang harus kita waspadai adalah daging-daging uh, yang setengah busuk ya, yang itu mungkin banyak dijual. Kenapa? Karena daging-daging yang dia disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, dibiarkan membusuk atau setengah membusuk, akan ada banyak bahaya. Kenapa? Yang pertama adalah perpindahan bakteri secara langsung itu bisa menyebabkan kontaminasi yang mengakibatkan membahayakan jiwa. Yang kedua, lemak yang mengandung bakteri tidak mungkin dapat dibunuh dengan dipanaskan. Karena ada bakteri-bakteri yang memang dia tahan terhadap panas dan berspora. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang ibu, terutama ibu-ibu yang insya Allah sholihah, harus banyak thalabul ilmu, harus banyak belajar tentang apa itu makanan halal dan makanan haram. Karena yang halal itu dan atau yang haram itu bisa dari banyak hal. Bisa karena zatnya, bisa karena cara memperolehnya, atau juga ada makanan minuman yang halal tapi tidak thayyib. Oleh karena itu kita sebagai ibu-ibu yang sholihah tentunya akan banyak menghadiri forum-forum kajian yang membahas tentang makanan halal dan makanan haram, karena ini tidak ada di bangku kuliah ya, atau di bangku sekolah, ini sangat jarang dibahas. Baik, ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah, tentunya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di forum yang lain. Kita akan banyak membahas tentang makanan dan minuman yang halal atau apa saja makanan yang haram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.